Halo, perkenalkan nama saya Putri Altasya. Saya mahasiswa dari Universitas Potensi Utama dengan nomor induk mahasiswa 221300101. Saya merupakan mahasiswa program studi Sistem Informasi kelas A Malam. Di sini saya akan menjelaskan studi kasus Fuzzy Logic dan GUI metode Sugeno menggunakan MATLAB. Di sini ada studi kasusnya. Sebuah perusahaan makanan memproduksi makanan jenis CBA. Dari data 1 bulan terakhir, permintaan sebesar mencapai 10.000 kemasan per hari dan permintaan terkecil sampai 2.000 kemasan per hari, di mana persediaan barang paling banyak sampai 1.200 kemasan per hari dan paling sedikit sampai 200 kemasan per hari. Perusahaan baru memproduksi barang maksimal 14.000 kemasan per hari serta efisien mesin dan sumber daya manusia tiap hari. Diharapkan perusahaan memproduksi paling tidak 4.000 kemasan, di mana proses produksi perusahaan menggunakan aturan sebagai berikut. Yang pertama, jika permintaan turun dan persediaan banyak, maka produksi berkurang. Jika permintaan turun dan persediaan sedikit, maka produksinya berkurang. Jika permintaan naik dan persediaan banyak, maka produksi bertambah. Dan jika permintaan naik dan persediaan sedikit, maka produksi barang sama dengan 2,5 dikali permintaan dikurang persediaan. Nah, pertanyaan dari studi kasus tersebut, berapa kemasan jenis CBA yang harus diproduksi jika permintaan sebanyak 8.000 kemasan dan persediaan di gudang masih 600 kemasan. Nah, kita masuk ke MATLAB. Kita ketik Fuzzy, nanti akan keluar seperti ini. Nah, kemudian ini kita tambah inputnya dengan menambahkan add variable input. Kemudian di sini nanti akan kita ubah inputnya, namanya itu menjadi nama variabelnya menjadi permintaan. Di sini persediaan. Di sini tetap kita menggunakan Mamdani dan di sini adalah prosesnya. Kemudian kita masuk ke membership functionnya. Untuk kita masuki fromsnya. Di sini ini udah saya edit. Kita menggunakan 2 di sini. Untuk member function float untuk permintaan, di sini kita ada variabel turun dan naik. Di sini untuk turunnya kita menggunakan tipe trapesium. Kemudian varams-nya itu kita buat 0, 0, 2000 dan 10.000. Dan range-nya kita buat 10.000. Dan untuk yang membership function float naiknya, tipenya kita tetap menggunakan trapesium. Varams-nya kita buat 2000, 10.000, 10.000, 10.000. Dan range-nya itu kita buat 0 sampai 10.000. Nah, itu untuk fixed variable permintaan. Nah, untuk fixed variable persediaan, di sini kita hanya variabel sedikit dan banyak. Dan membership function float-nya itu kita tetap menggunakan tipe trapesium. Kita masuki varams-nya itu 00, 200, 1200. Range-nya itu 0 sampai 1200. Dan untuk variabel banyaknya kita tetap menggunakan tipe trapesium, trap. Varams-nya itu 200, 1200, 1200, 1200. Dan range-nya itu 0 sampai 1200. Nah, untuk fixed variable produksinya di sini ada variabel berkurang dan bertambah sesuai dengan ketentuan studi kasus tersebut. Di sini itu untuk membership function float-nya itu kita tetap menggunakan tipe trap. Kemudian varams-nya kita masuki 0, 0, 4.000 dan 14.000 sesuai dengan ketentuan studi kasus tersebut. Range-nya itu kita buat 0 sampai 14.000. Kemudian yang bertambahnya kita tetap menggunakan tipe trapesium. Varams-nya itu kita buat
14.000, 14.000, 14.000. Kemudian range-nya itu sama. Oke, setelah itu kita masuk ke edit rules. Nah, edit rules itu sesuai dengan yang ada di soal tersebut. Yang ini, jika permintaan turun dan persediaan banyak, maka produksinya berkurang sesuai dengan ini. Yang kedua, jika permintaannya turun dan persediaannya sedikit, maka produksinya berkurang sesuai dengan ketentuannya. Jika permintaannya naik, persediaannya banyak, maka produksinya bertambah. Dan jika permintaan naik dan persediaan sedikit, maka produksinya bertambah. Ini adalah rules-nya. Kemudian kita lihat view rules-nya. Apakah sesuai enggak dengan ketentuan soal tersebut. Nah, untuk permintaannya itu 8.000 dan persediaannya 600, produksinya itu jadi 8,49000. Nah, ini untuk di view rules-nya sesuai dengan pernyataan yang ini. Berapa kemasan CBA yang harus diproduksi jika permintaan sebanyak 8.000 kemasan dan persediaan di gudang masih 600 kemasan. Nah, ini hasilnya. Oke, sekarang kita masuk ke GUI-nya. Kita klik GUI di sini, nanti akan muncul seperti ini. Kemudian kita edit jadi seperti ini. Nah, di sini ini untuk yang perusahaan CBA-nya saya menggunakan panel mana dia, panel. Nah, kemudian untuk permintaan persediaan saya pakai starting text, dan untuk prosesnya kita pakai button, push button, dan ini kita pakai edit starting. Oke, setelah sudah kita desain, kemudian kita masuk ke view callbacks. Nah, di sini nanti akan muncul seperti ini di codingannya tersebut. Nah, setelah sudah kita masuk codingannya, itu baru kita run. Kemudian akan muncul seperti ini. Kita masuki tadi permintaannya 8.000, kemudian persediaannya 600, dan kita proses apakah sesuai dengan yang tadi ada di view rules ini. Ternyata sama ya, 8,4 sekian. Oke, sekian dari penjelasan saya tentang fuzzy logic menggunakan metode Sugeno yang diimplementasikan ke MATLAB.